Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. We meet again today. Today I'm gonna continue our discussion about Pancasila in Indonesia. Hari ini kita masih mempelajari tentang Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hari ini Mister akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adapun beberapa contoh penerapan nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah, saya sudah dikasih hidup hari ini. Terima kasih ya Allah, saya masih diberikan kesehatan. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kita jalankan perintah Allah sesuai dengan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis. Kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Begitupun bagi agama-agama yang lain, mereka juga wajib menjalankan perintah dari kitab suci mereka, serta menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam kitab suci mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Umat Islam sedang menjalankan sholat Idul Fitri. Agama lain tidak boleh mengganggu. Orang Kristen sedang melaksanakan misa Natal. Agama lain tidak boleh mengganggu. Ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila untuk sila yang pertama. Sedangkan untuk sila yang kedua, bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung nilai-nilai rendah hati, saling menghargai, peduli pada sesama, serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Adapun beberapa contoh penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila ini adalah: 1. Membantu warga saat terjadi bencana. Ini bukti kepedulian kita terhadap sesama. Bersikap rendah hati dan menjauhkan diri dari sikap sombong. Karena apapun milik kita pada dasarnya bukan milik kita. Kita hanya diberikan titipan. Rumah diberikan titipan oleh Allah, mobil diberikan titipan oleh Allah, nyawa dan badan adalah titipan dari Allah juga. Oleh karena itu kita harus bersikap rendah hati. Yang ketiga, selalu menebarkan senyum, sapa, salam kepada teman saat berjumpa. Ini bukti bahwa kita itu bersikap rendah hati, tidak merasa sombong, dengan cara
senantiasa menebarkan senyum, menebarkan salam, menyapa teman ketika berjumpa. Yang keempat, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah disusun. Ini untuk anak-anak seperti kalian nih. Kalau sudah dapat jadwal piket, laksanakan. Jangan mengandalkan satu sama lain. Mentang-mentang ada anak perempuan yang laki-laki tidak mau piket, mentang-mentang ada anak yang rajin yang malas tidak mau piket. Tidak seperti itu. Laksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal. Ini artinya ya, kita menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kita berhak untuk dapat kelas yang bersih, tapi kewajiban kita adalah membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket yang telah tersusun. Berikutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga. Sila ketiga Pancasila bunyinya Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai persatuan dan kesatuan, mengandung nilai kerjasama dalam perbedaan, serta mengandung nilai cinta kepada tanah air. Adapun beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga adalah, yaitu 1, kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Mau dia pejabat, mau dia orang yang tidak punya pekerjaan, mau dia rakyat biasa, mau kecil atau besar, kalau punya waktu yang luang, bantu yang lain untuk melakukan kerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan lingkungan sekitar, agar yang nanti merasakan enaknya hidup di lingkungan bersih adalah kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan kegiatan siskambling atau ronda malam. Ya. Ini adalah bukti bahwa kita cinta tanah air kita dengan cara apa? Melakukan kegiatan siskambling untuk menjaga keamanan lingkungan. Kalau satu desa aman, 2 desa aman, 1 provinsi aman, 1 negara aman, yang merasakan nikmat itu kita sendiri, bukan orang lain. Oke, yang ketiga, ketika kita melakukan kegiatan olahraga, ajak teman-teman yang lain meskipun berbeda suku, ajak teman-teman yang lain meskipun berbeda agama, ajak teman-teman yang lain meskipun berbeda warna kulit. Jangan memilih-milih teman. Ya, ini bukti bahwa kita ini bersatu, mementingkan persatuan dan kesatuan, sehingga yang terjadi adalah kerukunan antar warga negara Republik Indonesia. Berikutnya, memakai batik atau baju tradisional saat kita ada kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini bukti bahwa kita ini cinta tanah air, bahwa kita ini cinta produk-produk dalam negeri. Kalau bukan kita yang memakai, nggak mungkin negara lain mau memakai. Nggak mungkin. Kitalah yang berkewajiban untuk mengenakan batik, mengenakan baju-baju tradisional dari daerah-daerah. Bukti bahwa kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah contoh penerapan nilai-nilai luhur Pancasila pada sila yang keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini mengandung nilai kekeluargaan, mengutamakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, serta menghormati perbedaan pendapat.
kita berada dalam rapat, saat kita berada dalam sebuah musyawarah, kita berusaha untuk berani mengemukakan pendapat. Masalah pendapat kita diterima atau tidak itu hal lain. Yang penting adalah keberanian kita terlebih dahulu untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam musyawarah ada yang namanya mufakat. Setelah terjadi mufakat, kita sebagai anggota, kita sebagai rakyat wajib untuk melaksanakan keputusan yang tadi telah disepakati bersama. Tidak boleh malah kita menentang keputusan tersebut, ya, karena ini tidak sesuai dengan nilai luhur sila Pancasila yang keempat. Berikutnya, menghargai pendapat teman, ya, meski tidak sama dengan pendapat yang kita sampaikan. Saat kita dalam musyawarah, orang lain pun berhak untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana kita berhak untuk menyampaikan pendapat. Kita harus menghormati apapun pendapat yang mereka sampaikan. Tidak boleh mengolok-olok pendapat mereka, tidak boleh mengejek pendapat mereka. Harus kita hargai, harus kita hormati. Yang keempat, kita harus merasa legowo apabila pendapat kita tidak dijadikan mufakat oleh seluruh anggota musyawarah. Harus terima. Jangan kita merasa kecewa, jangan kita langsung marah saat pendapat kita tidak diterima untuk dijadikan kesepakatan bersama. Mungkin pendapat kita belum sesuai dengan kondisi yang terjadi. Mungkin pendapat kita belum masuk ke dalam hal yang sedang dibicarakan. Jadi kita harus menerima, kita harus merasa legowo saat pendapat kita tidak digunakan di dalam rapat atau musyawarah. Yang terakhir, sila kelima Pancasila, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai bersikap adil dalam segala hal serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adapun beberapa contoh penerapan nilai-nilai sila kelima dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari adalah: 1. Selalu bersikap adil dalam memutuskan suatu masalah. Orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya. Guru harus bersikap adil kepada anak-anak didiknya. Pemimpin harus bersikap adil kepada orang-orang yang dibawa kepemimpinannya. Dalam kondisi apapun, sikap adil harus dilaksanakan. Yang kedua, menghargai hasil karya buatan orang lain. Jangan mengolok-olok, jangan menghina hasil karya orang lain. Belum tentu kita bisa membuat hasil karya seperti yang mereka buat. Belum tentu kita bisa membuat hasil karya sebagus yang telah mereka buat. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok hasil karya orang lain. Kita harus menghargai hasil karya orang lain apapun bentuknya. Yang ketiga, memajukan daerah tempat tinggal demi kepentingan bersama. Kita tinggal di pedesaan, kita tinggal di perkampungan, kita punya kewajiban untuk memajukan daerah tempat kita tinggal. Kalau daerah tempat kita tinggal sudah maju, kalau daerah tetangga sudah maju, kalau satu kabupaten sudah maju, kalau satu provinsi sudah maju, kalau satu negara sudah maju, kita yang akan merasakan hasilnya, kita yang akan menikmati hasilnya. Yang keempat,
kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Karena kita menerima hak, kita pun harus melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Ini bentuk keadilan sosial. Orang kaya membayar pajak, orang miskin membayar pajak, tukang roti membayar pajak, tukang las membayar pajak, buruh membayar pajak, pejabat membayar pajak, presiden membayar pajak. Kalau semua tergerak untuk membayar pajak, maka negara kita akan menjadi negara yang makmur, negara kita akan menjadi negara yang maju kemudian hari. Oke, sampai di sini penjelasan Mister tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi Mister sampaikan hanya beberapa contoh saja. Kalian bisa tambahkan dengan cara kalian boleh googling, dengan cara kalian baca buku apapun yang berkaitan dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Mister akhiri saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.